Pengakuan mereka ini langsung mereka ceritakan nih di Kementerian Hak Asasi Manusia, yang mana nih mereka menyampaikan langsung kalau mereka ini mengalami perbudakan, kekerasan fisik dan psikis. Pihak Oriental Circus Indonesia atau OCI Taman Safari buka suara soal tuduhan dugaan eksploitasi dan pemerasan pihaknya terhadap karyawan. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut. Dia meyakini tuduhan itu bukan atas kemauan pada mantan pemain sirkus OCI. Tony mengaku sudah menganggap mereka seperti anak dan karenanya dia tidak akan memperkarakan mereka. Tony mengaku telah mengantongi bukti-bukti dugaan pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari 3,1 miliar rupiah oleh para aktor di balik kasus tersebut. Namun dia menegaskan dari awal pihaknya memilih diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya. Pada kesempatan yang sama, Vice President Legal and Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno menegaskan kasus tersebut murni terkait dengan OCI dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia. Meski begitu, dia meyakini ada motif dari pihak tertentu untuk menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik kasus tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terhadap anggota sirkus Taman Safari Indonesia, boy. Ini berita lagi viral kali, ini lagi hangat kali. Sekejam itu perlakuan manusia terhadap manusia lain, boy. Sampai ayo sama-sama kita up kasus ini supaya cepat diusut, cepat selesai, dan cepat diproses tuh orang-orang yang nggak ada ininya tadi, ya kan. Jangan lupa juga biar tahu orang tuh kayak mana sakitnya, ya kan. Jadi untuk bapak-bapak pimpinan, bapak-bapak pemerintah, tolong diusut kasus Taman Safari Indonesia supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian yang kayak gitu dilakukan terhadap manusia. Ini orang bukan manusia, boy. Bukan manusia lagi kau. Siapa sih kau? Siapa? Taman Safari disomasi mantan pemain sirkusnya. Beredar pengakuan dari korban, dia diisolasi. Dan itu di bagian anunya juga. Dan dia selama 2 minggu. Dan ini juga ada keterangan dari korban lain. Dia sampai harus disuruh makan gajah karena dia mencuri empal. Sedih kali tengok pengakuan dari korban-korbannya. Ternyata kasus kayak gitu ada di Indonesia Raya kita ini. Dan kasusnya itu ternyata udah terjadi lama kali di tahun 70-an sampai 80-an. Bahkan kasusnya itu udah pernah dilaporkan di tahun 1997. Tapi kasusnya diberhentikan karena nggak cukup bukti. Dan ini respon dari manajemen Taman Safari. Silahkan baca sendiri. Menurut Komnas HAM, dari kasus ini ada dugaan pelanggaran. Pelanggaran berupa pengabaian terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Kemudian, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Pelanggaran lainnya yang ditemukan adalah pengabaian hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aku cuma bisa membantu mendoakan semoga para korban mendapatkan keadilan. Semoga dengan viralnya kasus ini cepat terselesaikan. Bantah menculik pendiri OCI klaim ambil dan latih pemain sirkus dari panti asuhan Kalijodo. Jadi buat yang belum tahu, lagi rame banget Oriental Circus Indonesia OCI atau yang lebih familiar dengan sirkus di Taman Safari diduga melakukan terhadap pemain sirkusnya. Kotoran gajah, dan juga diduga mempekerjakan anak-anak buat jadi pemain sirkus. Nah, karena itu banyak netizen yang mengkaitkan kejadian ini dengan kejadian tahun 90-an tentang maraknya kasus penculikan anak. Dan ini relate banget sama cerita dari si korban atau narasumber yang sekarang lagi rame ini. Anak si korban ini diambil paksa dan dipisahkan dari si korban. Tapi namanya netizen ada aja kan yang kontra kan. Gak tahu netizen, gak tahu buzzer ya ini. Kemana aja selama ini baru lapor. Bahkan gue ada beberapa komen yang membaik-baikan si petinggi-petinggi di sana gitu. Gue jawab ya, pertama, lo masih kecil, lo dipisahkan sama keluarga lo gak punya tempat berpulang, lo pasti nggak akan tahu mau kemana, mau kabur gimana, mau ngadu ke siapa. Kedua, ketika mereka dewasa pasti mereka mikir lawan mereka adalah orang yang punya duit, orang yang berduit, pasti takut lah. Ketiga, zaman itu belum ada sosmed, gimana mau viral? Mau speak up gimana? Gue cuma berharap semoga kasus ini gak tenggelam, semoga kasus ini terus di up, gak kayak kasus pagar laut yang sekarang bahkan pagarnya masih ada.
terbongkar setelah puluhan tahun. Semua tertutup dengan kelucuan dan keseruan sirkus Oci Taman Safari Indonesia. Ternyata di baliknya ada perbudakan yang dilakukan pemilik Oci Sirkus Taman Safari Indonesia, Jansen Frans dan Hadi Manunsang. Pemain sirkus yang telah memberanikan diri untuk kabur, yang membongkar kebiadaban mereka dan melaporkannya kepada Kementerian HAM. Ada yang nggak tahu asal-usul keluarganya dari mana, nggak dibayar setelah puluhan tahun bekerja, hanya dapat tempat tinggal dan makan nasi bungkus. Belum lagi jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dirantai. Bahkan ada yang dijejalin kotoran gajah dengan balok. Menjadi hal yang biasa buat mereka. Bahkan jika mereka mencoba kabur, dengan mudah pemilik sirkus bisa menemukan keberadaan mereka. Dengan keberanian, mereka mengungkap semuanya agar tidak ada korban lain seperti mereka. Miris ya, mereka dipaksa tersenyum padahal hati mereka menangis. Mereka dipaksa menghibur padahal mereka menderita. Cerita ini menggemparkan negeri ini dan tak satu orang pun menduga ada perbudakan di balik sirkus Oci Taman Safari Indonesia. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas bagi pemilik Taman Safari Indonesia? Adilkah jika hanya dilakukan penutupan? Fix Indonesia bisa dikecam oleh seluruh negara. Martabat Indonesia juga dipertaruhkan, begitu pula dengan hukum Indonesia. Ini adalah pelanggaran HAM yang amat sangat berat. Jika Indonesia tidak mengatasi kasus ini dengan baik sampai selesai dan seadil-adilnya, maka dijamin Indonesia pasti akan dikecam oleh seluruh negara. Karena pelanggaran HAM adalah pelanggaran atau tindak pidana yang sangat dibenci oleh masyarakat internasional. Apalagi kalau Indonesia nggak berhasil untuk menyelesaikan case ini, maka martabat Indonesia ataupun harga diri Indonesia pasti akan jatuh di mata masyarakat internasional. Pasti mereka berpikir, kok bisa sih negara nggak becus menangani kasus yang ada di dalam negerinya, apalagi tentang pelanggaran HAM. Jangan sampai kasus ini diselesaikan di hukum internasional. Mau taruh di mana coba martabat Indonesia? Jadi kalau tidak mau dicap tidak becus, harus diselesaikan di negeri ini dengan hukum Indonesia yang berlaku seadil-adilnya. Ngedengar semua berita dan podcast tentang Oriental Circus ini benar-benar di luar akal banget. Kok bisa sih sekejam itu? Saya pikir itu cuma ada di film-film, ternyata itu ada di dunia nyata. Meskipun masih dalam proses hukum, masih dalam awal banget nih tahapnya, tapi beneran ini parah. Dosen gue pernah bilang, ada dua opsi ketika terjadi pelanggaran berat di dalam negeri. Pertama, mungkin pemerintah akan mengubur kasus itu agar dunia atau masyarakat internasional tuh nggak tahu tentang kasus ini, jadi menjaga citra dan nama baik Indonesia. Yang kedua, pemerintah akan menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat ini sampai tuntas, tapi konsekuensinya adalah Indonesia akan dikecam. Jadi mungkin dua hal ini sangat merugikan Indonesia. Maka itu, kalau kalian lihat ya, kalau ada pelanggaran HAM yang berat, mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat ini tidak ditindaklanjuti atau diselesaikan. Nah, kalian ada yang tahu gak contoh tindak pidana pelanggaran HAM berat yang tidak ditindaklanjuti oleh Indonesia? Coba komen ya. Semoga Indonesia menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Karena beneran ini parah banget, sampai merenggut hidup orang, merenggut masa-masa mereka waktu-waktu mereka tidak bisa diulang kembali, sampai kena loh ke mental mereka gitu loh. Ini mau diganti pakai berapa triliun pun gak akan pernah terobati. Dari case ini kerugian imaterial sangat-sangat besar. Guys, kalian tahu kan Taman Safari Cisarua Bogor yang merupakan salah satu taman satwa yang terkemuka di Indonesia. Yang mana nih kesannya Taman Safari ini selalu memberikan kebahagiaan dan hiburan bagi setiap orang yang datang ke sana. Tapi sebenarnya ada penderitaan di balik nama besar Taman Safari Indonesia. Jadi kabar kurang mengenakan ini datang dari mantan pemain sirkus OSI atau Oriental Circus Indonesia yang mengungkapkan bahwa ada sisi gelap dan kisah kelam yang mereka alami pada saat bekerja di dunia hiburan tersebut. Mereka menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Pengakuan mereka ini langsung mereka ceritakan nih di Kementerian Hak Asasi Manusia, yang mana nih mereka menyampaikan langsung kalau mereka ini mengalami perbudakan, kekerasan fisik dan psikis sejak mereka masih anak-anak, yaitu sejak tahun 1970-an.
Dari pertemuan yang sedang berlangsung, ada seorang perempuan nih yang bernama Vivi. Ia mengungkapkan bahwa dia pernah diseret dan dikurung di dalam sebuah kandang macan. Karena penderitaan itulah, dia sempat nih mencoba untuk melarikan diri melewati hutan di malam hari dan berhasil ditolong oleh para warga. Namun pada akhirnya nih ditemukan dan dibawa lagi nih ke lingkungan sirkus. Dan disitulah dia mendapat penderitaan yang lebih parah, yaitu diseret, bahkan di bagian tubuh yang sangat sensitif. Ternyata bukan Bu Vivi aja yang mengungkapkan kisah kelamnya. Ada juga nih Bu Butet yang juga menceritakan penderitaan dan yang dialaminya, seperti pernah dirantai dengan rantai gajah pada kakinya. Kemudian juga pernah nih Bu Butet pada saat hamil dipaksa untuk tetap bekerja dan tampil. Dan setelah Bu Butet melahirkan, dia harus dipisahkan dari anak. Dan menurut gue nih yang lebih kejamnya lagi, Bu Butet pernah dipaksa untuk memakan kotoran gajah karena ketahuan mengambil daging empat. Wah, kalau mendengar dari pengakuan Bu Vivi dan Bu Butet, yang mereka alami menurut gue sih udah gak manusiawi lagi ya, dan sangat mencoreng nama besar dari Taman Safari Indonesia. Jadi menurut kalian gimana guys? Kayaknya butuh banget nih ya bantuan dari para netizen supaya kasus ini terus di-up. Apalagi nih pemilik dari Taman Safari ini merupakan orang konglomerat. Ya sampai sekarang aja nih pemerintah belum ada pergerakan, walaupun nih dari pihak Kemenhukam dan Komnas HAM serta dari Kemen PPA sudah memberikan perlindungan kepada para korban dan katanya akan mengusut tuntas kasus ini sampai selesai. Jadi bantu up terus guys ya, kita kawal nih sama-sama untuk kasus ini supaya mendapatkan keadilan, karena benar-benar ini sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi coba kasih komentar kalian di kolom komentar.